Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan memberikan penjelasan lanjutan materi sistem persamaan linear 3 variabel. Minggu lalu kalian sudah saya tugaskan untuk mencatat beberapa materi, namun sayangnya videonya ada kesalahan teknis jadi tidak bisa diupload. Nah, untuk yang kali ini adalah merupakan penjelasannya. Oke, sekarang kita akan bahas latihannya dulu, yang latihan part 1 kemarin ya. Nah, tentang buatlah model matematika dari soal berikut. Jadi ada soal cerita, kemudian sebelum kalian mencari penyelesaiannya, kalian harus mencari model matematikanya dulu. Nah, caranya adalah dengan yang pertama adalah memisalkan setiap komponen. Nah, di sini ada apel, kemudian ada jeruk, dan ada pir. Nah, lalu kita misalkan apel adalah X, jeruk adalah Y, dan pir adalah Z. Nah, sehingga di sini untuk persamaan yang pertama, yaitu untuk si Sari ini, dia membeli 2 kg apel, 2 kg jeruk, dan 1 kg pir. Berarti 2X, nah berarti kan karena 2 kilo apel, ditambah berarti 2X ditambah 2Y ditambah Z. Karena dia membeli 2 kilo apel ditambah 2 kilo jeruk dan ditambah 1 kilo pir. Nah, angka 1 di sini untuk di depan variabel biasanya tidak usah ditulis. Jadi kalau yang tidak ada angkanya ini disebutnya dianggapnya adalah 1. Nah, jadi untuk yang pertama persamaan yang pertama adalah 2X plus 2Y ditambah Z sama dengan 87.000 karena ini totalnya adalah 87.000. Oke, untuk yang kedua, persamaan kedua yaitu milik Sinta. Sinta 3 kilo apel, 1 kilo jeruk, dan 1 pir. Berarti 3X, 1Y atau Y saja ditambah Z. Totalnya adalah 99.000. Maka di sini 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 99.000. Oke, untuk yang ketiga yaitu untuk Ari. Untuk Ari, 1 apel, 3 jeruk, dan 2 pir, 2 kilo pir. Berarti X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 90.000. Oke, ini 90.000 ya harusnya ya. Oke, 90.000. Nah, sudah ada 3 persamaan, maka inilah yang disebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, next. Untuk yang pertanyaan kedua, yaitu tentang Pak Budi memiliki toko kelontong yang menjual campuran beras A, beras B, dan beras C dengan klasifikasi berikut. Untuk yang pertama, 3 kg beras A, 2 kg beras B, dan 2 beras C seharga 19.700. Nah, jadi di sini kita misalkan beras A adalah A, beras B adalah B, beras C adalah C. Oke. Sehingga di sini untuk yang pertama adalah 3 kilo beras A, berarti 3A ini ya. 3 kilo beras A, 2 kilo beras B, 2 kilo beras C, totalnya 19.000. Sehingga di sini 3A, 2B ditambah 2C sama dengan 19.700. Untuk yang kedua adalah 2 kilo beras A, berarti 2A ditambah B ditambah 2C. Totalnya adalah 14.000. Oke, untuk yang ketiga adalah yang ini. Berarti 2A ditambah 3B ditambah C. Hasilnya 17.200. Maka inilah yang disebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ini masih bentuk model matematikanya ya. Oke, untuk next ketiga yaitu tentang sama menentukan model matematika, yaitu Resti memiliki atau mempunyai pita hias berwarna merah, ungu, dan kuning. Oke, untuk yang merah ini adalah M, ungu adalah U, dan kuning adalah K. Ini K ya. Oke, K. Kemudian jumlah panjang ketiga pita. Oke, jumlahnya pertama. Jumlah panjangnya adalah 275. Berarti ketiga-tiganya. Kalau dijumlahkan hasilnya 275. Nah, ini adalah sistem ini persamaan yang pertama.
M tambah U tambah K sama dengan 275. Kemudian yang kedua adalah panjang pita ungu. Nah, ini kita lihat panjang pita ungunya adalah 55 kurangnya dari pita kuning. Oke, pita ya. Oke, berarti ungu sama dengan, nah kan berarti 55 kurangnya dari pita kuning. Berarti pita kuning dikurangi 55. Nah, untuk yang ketiganya, panjang pita kuning berarti K sama dengan 20 cm lebih panjang dari pita merah. Berarti lebih panjang dari pita merah. Pita merahnya M ditambah berarti 20. Nah, sehingga inilah merupakan sistem persamaan linear 3 variabelnya. Oke, nomor 4 hampir mirip dengan nomor 3 tadi ya. Di sini ada gajah, badak, unta. Kita misalkan gajah adalah X, badak adalah Y, dan unta adalah Z. Kemudian kalau dijumlahkan ketiganya masa kehamilannya adalah 1520 hari. Berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 1520 hari. Nah, kemudian yang kedua, persamaan kedua adalah masa kehamilan badak berarti Y sama dengan 58 hari lebih lama dari unta. Berarti Z ditambah 58 karena lebih lama dari unta. Berarti Z ditambah 58. Kemudian yang ketiga adalah 2 kali masa kehamilan unta. Berarti kan 2 kali dari Z. Berarti 2Z dikurangi 162. Berarti dikurangi 162 sama dengan kehamilan gajah. Berarti X. Nah, seperti ini. Berarti 2Z dikurang 162 sama dengan X. Atau kita bisa balik ya. X sama dengan 2Z dikurang 162. Cuman ganti posisi aja. Oke. Nah, sekarang sekarang kita membahas tentang penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi kalau yang tadi kita udah merubah bentuk dari soal cerita menjadi model matematika yang kemudian baru kita bisa mencari penyelesaiannya. Nah, sekarang gini. Jadi penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel ini ada 2 macam, yaitu eliminasi ini dan substitusi. Untuk yang eliminasi, ini adalah metode di mana untuk menghilangkan salah satu variabelnya. Caranya adalah menyamakan variabel tersebut kemudian bisa dihilangkan, dieliminasi. Nah, kalau untuk substitusi, ini adalah untuk memasukkan nilai yang sudah ada. Artinya, kalau kita sudah mengetahui nilai salah satu variabel, tinggal kita masukkan saja ke ke persamaan yang lain untuk mencari variabel yang lainnya. Nah, contohnya aja. Di sini ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Oke. Kita lihat di sini soalnya ya. X ditambah Y ditambah Z sama dengan negatif 6. X tambah Y dikurang 2Z sama dengan 3. X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 9. Oke, yang pertama adalah kita pakai metode eliminasi. Artinya kita menghilangkan salah satunya. Nah, untuk metode eliminasi, ini kita hanya bisa eliminasi dari 2 persamaan. Nah, kita pilih mau persamaan 1 dengan persamaan 2, persamaan 1 dengan persamaan 3, atau persamaan 2 dengan persamaan 3. Nah, jadi tergantung kita lihat dari persamaan yang mana nih yang paling gampang untuk dieliminasi. Nah, di sini saya pilih persamaan 1 dan persamaan kedua. Oke, persamaan 1 dan persamaan 2. Yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan min 6. Dengan X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 3. Nah, kita lihat di sini. Yang sama yang mana? Yang sudah sama adalah X tentu. Kan? Y juga sama. Ini misalkan kita pilih yang X yang kita hilangkan. Kita hilangkan yang X. Kita lihat. Ini sudah sama kan? Ini X, ini X. Nah, X dengan X. Depannya ini adalah 1 kan. 1 dengan 1. Nah, 1 dengan 1 diapakan supaya hilang? Yaitu berarti dikurang. Nah, maka semuanya ini nanti dikurang. Berarti X dikurang X habis. 0. Oke. Kemudian Y. Ini dianggapnya 1. 1Y dikurang 1Y habis juga. Nah, sekarang ini 1Z dikurang negatif 2Z. Berarti 1 dikurang negatif 2Z, yaitu 3Z.
Nah, kemudian selanjutnya negatif 6 dikurangi 3, hasilnya negatif 9. Maka hasilnya adalah Z sama dengan negatif 9 dibagi 3. Z sama dengan negatif 3. Ini untuk nilai Z-nya. Nah, kemudian tahap kedua, kita bisa eliminasi lagi. Eliminasi yang mana? Misalkan kita bisa eliminasi yang Z-nya, kita pilih yang Z-nya. Oke, kita pilih yang Z. Nah, berarti ini persamaan 1 dan persamaan ketiga. Oke, jadi ini beda persamaan ya. Jadi ini persamaan 1 dan 3. Kalau tadi kan 1 dan 2. Oke, kemudian di sini. Kita mau menghilangkan Z. Berarti Z 1 dikurangi 1 adalah, maaf, 1 dikurang negatif 1 nih. Supaya habis diapakan? Oke, di sini ada yang keliru kayaknya ya. Oke. Untuk yang Oke, kita lihat dari soalnya. Ini tambah ya harusnya ya. Oke, ini tambah ya. Oke, tambah, bukan silang kayak gitu ya. Oke, jadi Z dikurang 1 dikurang 1 habis kan? Nah, biar diapakan dengan 1 ini? Berarti dikurangi. Nah, jadi ini tidak selalu dikurangi ya, bisa juga ditambah gitu loh. Jadi 1 dikurang 1 habis. 1 dikurang 1 habis juga. 1 dikurang negatif 2, yaitu 3Y, sama dengan negatif 6 dikurang 9, yaitu negatif 15. Y sama dengan negatif 15 dibagi 3, hasilnya adalah Y sama dengan negatif 5. Oke, next selanjutnya adalah, kan sudah ketemu ya nilai Z dan nilai Y-nya sudah ketemu. Nah, jadi kalau sudah ketemu, tinggal kita substitusikan, tinggal kita masukkan ke persamaannya. Jadi di sini kita pakai persamaan yang pertama saja. Jadi X ditambah Y-nya berapa tadi? Y-nya adalah negatif 5, Z-nya adalah negatif 3. Nah, maka kita tinggal hitung. Ini kan negatif 6 ya, ini negatif 6, oke. X negatif ketemu negatif, positif ketemu negatif, positif ketemu negatif. Berarti X dikurang negatif 5 dikurang 3, negatif 8 sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6, ini pindah ruas ke sini, 8-nya pindah ruas menjadi positif, berarti X sama dengan negatif 6 ditambah 8. Hasilnya adalah X sama dengan 2. Maka di sini sudah ketahuan nilainya semuanya, yaitu di mana X-nya adalah 2, Y-nya adalah negatif 3, dan Z-nya adalah negatif 3. Oke. Soal berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut. Oke, untuk yang seperti ini, bagaimana? Jadi penyelesaian seperti ini. Pertama, eliminasi dulu untuk persamaan yang berapa nih? Persamaan 1 dan persamaan 2. Ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Oke. 2X ditambah 5Y dikurang 3Z sama dengan 3. Kemudian 6X sama dengan 8Y dikurang 5Z sama dengan 7. Nah, ini kan belum ada yang sama. Nah, maka kita harus samakan dulu. Nah, kita pilih mana yang mau dieliminasi. Nah, di sini Ibu pilih yang mau dieliminasi adalah X. Nah, untuk mengeliminasi X, otomatis keduanya ini harus kita samakan angkanya. Bagaimana caranya? Ya biar sama-sama menjadi bilangan angka yang sama, diapakan? 2 bisa jadi 6 kan? Diapakan? Dikali 3. Maka dikali 3. Yang atas dikali 3, yang bawah supaya tetap jadi 6 berarti dikali 1 semuanya. Nah, jadi yang atas dikali 3, yang bawah dikali 1. Oke, jadi semuanya dikalikan, yang atas dikalikan 3, 2X kali 3, 6X. 5Y dikali 3, 15Y. Negatif 3Z dikali 3, 9Z. 3 kali 3, 9. Oke, next selanjutnya yang bawah. 6 kali 1, 6X. 8Y dikali 1, 8Y. Negatif 5Z kali 1, negatif 5Z. 7 dikali 1, 7. Nah, di sini sudah ada yang sama, yaitu 6 dan 6. Diapakan supaya hilang? Yaitu dikurangi. Berarti 6X dikurang 6X habis.
15 dikurangi 8Y, 7Y. Negatif 9 dikurangi negatif 5Z, yaitu negatif 4Z. 9 dikurang 7 sama dengan 2. Nah, ini masih belum ketemu variabelnya, maka ini kita anggap jadi persamaan yang pertama untuk penyelesaian pakai eliminasi tadi. Oke, selanjutnya kita pakai metode eliminasi lagi. Ini untuk yang satu dan yang ketiga, persamaan satu dan ketiga. Nah, supaya yang kita tadi kan sama-sama kita menghilangkan X ya. Tetap hasilnya kan belum ketemu. Berarti untuk yang kedua juga kita sama-sama untuk menghilangkan X. Tapi persamaan yang kita pakai berbeda, yaitu persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, di sini berarti yang X ini yang kita harus hilangkan. Nah, diapakan? Disamakan dengan cara dibuat bilangan yang sama. Yaitu misalkan kita mau milih dijadikan 6 semua. Berarti kalau mau dijadikan 6 semua, yang atas dikalikan 3, yang bawah dikalikan negatif 2. Oke, semua dikalikan. Ini jadi hasilnya adalah 6X ditambah 15Y dikurang 9Z sama dengan 9. Kemudian yang bawah juga dikalikan negatif 2, berarti 6X dikurang 6Y dikurang 8Z sama dengan negatif 30. Kemudian ini supaya hilang dikurangi. Berarti 6X dikurang 6X habis. 15 dikurang 6Y sama dengan 21Y. Negatif 9Z dikurang 8Z, negatif Z. Sama dengan 9 dikurang 30 sama dengan 39. Nah, ini persamaan yang kedua. Berarti kita udah dapat persamaannya ya. Yang ini dengan yang ini. Sama-sama yang tinggal ada Y sama Z-nya aja. Oke. Next. Nah, seperti ini. Tadi ini dari hasil persamaan dari yang eliminasi yang pertama tadi, yang pertama dan yang kedua. Kemudian selanjutnya kita pakai metode eliminasi lagi untuk mencari nilai Z atau X-nya. Nah, kita lihat di sini masukkan persamaannya, kita mau menghilangkan Y misalkan. Berarti di sini kalau kita mau menghilangkan Y supaya sama diapakan? Misalkan sama-sama bisa dijadikan 21. Berarti yang atas dikalikan 3, yang bawah dikalikan 1. Oke. Nah, selanjutnya sehingga yang atas jadi 21Y dikurang 12Z sama dengan 6. Yang bawah jadi 21Y dikurang Z sama dengan 39. Dikurangi 21 dikurang 21 habis. Negatif 12 dikurang 1. Negatif 12 dikurang negatif 1. Hasilnya adalah negatif 11. Ya, ini negatif 11 ya. Negatif 11Z sama dengan 6 dikurang 39. 6 dikurang 39 hasilnya negatif 33. Sama-sama punya negatif, kita coret. Nah, di sini coret ya. Jadi hasilnya adalah 11Z, 11Z sama dengan 33. Maka Z sama dengan 33/11. Z sama dengan 3. Oke, ketahuan kan nilai Z-nya di sini sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita substitusikan ke persamaan yang pertama tadi yang dari hasil ini untuk mencari nilai Y-nya. Nah, berarti tinggal kita pakai ini aja persamaan yang ini. 7Y dikurang 4Z sama dengan 2. Berarti 7Y dikurang 4 kali X-nya berapa? 3 kan? 3 sama dengan 2. Berarti 7Y dikurang 12 sama dengan 2. 7Y sama dengan 2 ditambah negatif 12-nya pindah ruas menjadi 12 plus 12. Kemudian 7Y sama dengan 14. Y sama dengan 14 dibagi 7. Berarti Y sama dengan 2. Kemudian selanjutnya adalah yang nilai Z udah, nilai Y udah. Berarti yang belum adalah nilai X. Nah, untuk mencari nilai X, kita cari persamaan yang ada X-nya. Persamaan yang dari awal kan tadi yang di soal itu. Untuk yang persamaan yang pertama. Persamaan 1, yaitu 2X ditambah 5Y dikurang 3Z sama dengan 3. 2X, X-nya belum ketemu. Sini 5 dikali Y-nya 2 dikurang 3, Z-nya 3 sama dengan 3. Berarti 2X ditambah 10 dikurang 9 sama dengan 3. Maka menjadi 2X 10 dikurang 9 1 plus 1 sama dengan 3. 2X sama dengan 3, 1 pindah ruas menjadi negatif 1. Maka 2X sama dengan 2. X sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, oke. Maka hasilnya adalah
X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Oke, berikutnya. Di sini, kalau tadi kan sudah dalam bentuk sistem sama linear 3 variabel, kalau ini dalam bentuk soal cerita. Nah, di sini ada paket A, 3 buku, 1 spidol, 2 tinta. Seharga 17.700. Yang kedua, 2 buku, 3 spidol, 3 tinta, 19.700. Yang ketiga, 1 buku, 2 spidol, 2 tinta, 14.000. Nah, di sini perhatikan pertanyaannya. Di sini yang ditanya adalah harga satu buah masing-masing item. Berarti untuk yang kita misalkan dulu untuk buku adalah X, untuk spidol adalah Y, untuk tinta adalah Z. Oke. Nah, jadi seperti ini bentuk sistem persamaannya. 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 17.200. 2X ditambah 2Y tambah 3Z sama dengan 9.700. X ditambah 2Y tambah 2Z sama dengan 14.000. Oke, kita eliminasi dulu yang pertama. Persamaan. Oke, persamaan 1 dan 3. Kenapa milih ini? Karena ada yang sama nih. Antara Z sama Z-nya, ya kan? Sehingga bisa langsung dieliminasi. Nah, berarti di sini 2 dengan 2 kan sudah sama. Nah, dikurangi apa ditambah supaya habis? Berarti 2 dikurang 2, berarti habis kan? Habis. Berarti yang tinggal ini 3 dikurang 1, 2X. Berarti 1 dikurang 2 yaitu negatif 1. Nah, berarti 2X min Y sama dengan 17.200 dikurangi 14.000, yaitu 3.200. Nah, ini X sama Y-nya kan belum ketahuan. Masih ada 2 variabel yang belum ketahuan maksudnya kan. Jadi ini masih dalam bentuk persamaan. Oke, yang selanjutnya adalah dieliminasi lagi, yaitu persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Oke, untuk persamaan yang 1 dan 2 kita eliminasi. Mau yang mana yang eliminasi? Ya tentu yang sama kayak tadi, yaitu Z dan Z-nya. Nah, supaya sama, ini kan belum sama ya, diapakan? Berarti yang atas dikalikan 3, yang bawah dikalikan 2. Menjadi persamaannya 9X ditambah 3Y ditambah 6Z sama dengan 51.600. Yang bawah menjadi 4X ditambah 4Y ditambah 6Z sama dengan 39.400. Nah, yang ini karena ini sudah sama, bisa langsung dikurangi. 6 dikurang 6, habis kan. 9 dikurangi 4, 5X. 3 dikurang 4, 1, negatif 1Y. 51.600 dikurangi 39.400 yaitu 12.200. Oke, ini X dan Y-nya masih dalam bentuk persamaan, berarti ini persamaan yang kedua. Sehingga kita eliminasi lagi persamaan yang tadi, kita sudah dapat yang ini dengan yang ini. Berarti 2X dikurang Y sama dengan 3.200. Dengan 5X dikurang Y sama dengan 12.200. Ini sudah sama kan? Oke, ini sudah sama. Negatif 1, Y dengan Y kan sama kan ya. Jadi tidak usah kita samakan lagi. Jadi negatif 1 dikurang negatif 1 habis. Nah, berarti 2X dikurang 5X yaitu negatif 3X. Sama dengan 3.200 dikurang 12.200 yaitu negatif 9.000. Maka di sini X sama dengan negatif 9.000 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah 3.000 karena negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif ya. Nah, udah ketemu nih nilai X-nya yaitu 3.000. Berarti tinggal disubstitusikan ke persamaan yang tadi yang sudah kita cari yaitu 2X dikurang Y sama dengan 3.200. 2 dikali nilai X-nya 3.000 dikurang Y sama dengan 3.200. Berarti 6.000 dikurang Y sama dengan 3.200. Negatif Y sama dengan 3.200 dikurang 6.000. Negatif Y sama dengan negatif 2.800. Negatifnya dicoret ya. Oke, dicoret. Berarti menjadi Y sama dengan 2.800. Karena kan ini sama-sama punya negatif ya, jadi dicoret saja. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 2.800. Nah, kemudian selanjutnya ke sini. Oke, 3 kita untuk mencari nilai, tadi kan udah X-nya udah, Y-nya udah. Sekarang kita mencari nilai Z-nya. Untuk mencari nilai Z, kita
pakai persamaan yang lengkap, yaitu persamaan yang ke-1. Oke, berarti 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 17.200. X-nya tinggal dimasukkan 3.000, Y-nya adalah 2.800, dan Z-nya yang ditanya kan, belum ada. 3 kali 3.000, 9.000, 2.000 ditambah 2.800 ditambah 2Z sama dengan 17.200. Ini kita jumlahkan, jadi 11.800 ditambah 2Z sama dengan 17.200. 2Z sama dengan 17.200 dikurang 11.800. 2Z sama dengan 5.400. Z sama dengan 5.400 dibagi 2, yaitu 2.700. Maka di sini kita ketahuan bahwa buku harganya, buku kan X ya. Buku X, spidol adalah Y, dan tinta adalah Z. Berarti buku itu adalah 3.000, spidol adalah 2.800, dan tinta adalah 2.700. Oke, next adalah yang ini. Resti mempunyai pita hias berwarna merah, ungu, dan kuning. Jumlah ketiga pita hias adalah 275, panjang pita ungu adalah 5 cm, kurangnya dari pita kuning 20 cm, lebihnya dari pita merah. Oke, seperti ini. Totalnya adalah M tambah U ditambah K sama dengan 275. Pita ungu lebihnya kurang dari 5 dari pita kuning. Pita kuning adalah lebihnya adalah 20 dari pita merah. Oke. Jadi di sini sudah bentuk persamaan yang ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang ini kita buat jadi bentuk persamaan yang sama dengannya, ini hanya angkanya saja. Artinya seperti ini ya. U, yang ini pindah ruas ke sini. Jadi positif K menjadi negatif K. Ini K ya. Jadi seperti ini bentuknya. Oke, yang kedua adalah yang ini. Jadi ini pindah ruas ke sini menjadi negatif M, berarti seperti ini. K dikurang M sama dengan 20. Oke. Maka menjadi, supaya biasanya kan M duluan ya, yang di depan ya. Jadi negatif M-nya ini pindah posisi aja, nggak pindah ruas ya, pindah posisi saja menjadi negatif M ditambah K sama dengan 20. Oke, next kita pakai metode eliminasi dulu. Antara yang pertama dan yang kedua, karena sama-sama punya U di sini. Nah, di sini U dengan 1U dengan 1U diapakan supaya habis, berarti dikurang. 1 dikurang 1 berarti habis kan. M di sini langsung turun saja ke sini karena tidak ada yang dikurangi ya. 1K dikurang negatif K sama dengan 2K. Sama dengan 275 dikurang negatif 5, yaitu 280. Ini persamaan yang pertama dari hasil eliminasi tadi. Kemudian yang kedua adalah yang ini. Nah, dari persamaan ini kita bisa langsung disatukan dengan persamaan yang ini. Nah, karena sama-sama punya M, sama-sama punya K, berarti tinggal eliminasi aja. M plus 2K dengan negatif M plus K. Nah, ini M dengan negatif M. 1 dengan negatif 1 diapakan supaya habis? Ditambahnya. Ini yang saya bilang ya, tidak di semuanya dikurangi supaya habis, tapi bisa juga ditambah. Oke, 2K ditambah K, yaitu 3K. 280 ditambah 20, yaitu 300. Maka nilai K adalah 300 dibagi 3, yaitu adalah 100. Jadi panjang pita kuningnya adalah 100. Oke, yang selanjutnya adalah yang gajah, badak, dan unta. Kehamilannya ya, masa kehamilannya. Oke, totalnya adalah seperti ini, 120, kemudian masa kehamilan badaknya segini, lebih lama 20 dari unta, kemudian 2 kali masa gajah ini. Oke, silakan dibaca di soalnya. Oke, next kita bikin persamaannya. Yang pertama X ditambah, ini X, ditambah Y ditambah Z sama dengan 1520. Yang kemudian kedua adalah Y sama dengan Z ditambah 58. Yang ini pindah ruas ke sini menjadi negatif Z seperti ini. Kemudian yang ini 2Z dikurang 162 sama dengan X. Yang ini pindah ruas ke sini menjadi negatif Z. Yang ini pindah ruas ke sini menjadi positif 162. Jadi seperti ini. Nah, supaya bentuknya jadi X yang di depan, karena kan yang duluan kan X ya, X dulu baru Z kan. Ini jadi dirubah jadi seperti ini, ganti posisi ini. Ya, ganti posisi ke sini.
nggak pindah ruas ya, ganti posisi aja. Yang ini tetap ke sini, X, yang ini positif kan ke sini. Jadi seperti ini. Negatif X ditambah 2Z sama dengan 162. Oke, sekarang metode eliminasi. Metode eliminasi yang pertama sama yang kedua. 1 dikurang 1 dengan 1 supaya habis dikurangi. Berarti ini kan habis kan. X langsung turun ke sini. 1 dikurang 1Z, 2Z sama dengan yang ini dikurang 1462. Kemudian ini sudah dapat persamaan yang pertama, yang ini. Kemudian kita eliminasi lagi dengan persamaan yang ketiga, yang ini kan. Sama-sama punya Z, sama-sama punya X dan punya Z. Berarti X dikurang X dengan X ditambah 2Z sama dengan 1462 dengan negatif X ditambah 2Z sama dengan 162. Ini supaya habis 1 dikurang 1 dengan negatif 1 diapakan supaya habis? Oke, maaf. Ini sudah ada yang sama sebenarnya. Yang sama mana? Yang ini kan, 2Z nih. Ini kan, ini dengan ini. Nah, supaya habis diapakan? Dikurangi. Berarti X dikurang negatif 1, yaitu hasilnya adalah 2X. Kemudian 2Z dikurang 2Z habis. Ini dikurang ini 1300. Maka nilai X-nya adalah 1300 dibagi 2, yaitu 650. Oke, selanjutnya adalah metode substitusi. Metode substitusi yaitu 2Z dari persamaan yang tadi ya, yang ketiga, yaitu 2Z dikurang X sama dengan 162. Jadi kita cari persamaan yang paling mudah untuk dimasukkan nilainya. Nah, Ibu pilih yang persamaan yang ketiga yang masih bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Karena saya sama aja sih gitu. Berarti 2Z dikurang X-nya adalah 650 sama dengan 162. 2Z sama dengan 162, ini pindah ruas menjadi positif 650. 2Z sama dengan 812. Z sama dengan 812 dibagi 2. Yaitu hasilnya adalah 406. Yang selanjutnya mencari nilai Y. Berarti pakai persamaan yang kedua. Y sama dengan Z ditambah 58. Berarti Y sama dengan 406 ditambah 58. Hasilnya adalah 464. Nah, jadi sudah ketahuan. X ini Y, ini Z. Berarti untuk yang badak adalah 600. Gajah adalah 600. Badak ada 650 ya, maaf. Ini 650. Terus kemudian badak adalah 464 dan unta adalah 406. Oke. Oke, mungkin sekian dari saya tentang penjelasan tentang lanjutan materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa memahaminya dengan membuka lagi catatan-catatan yang kemarin dan dibenarkan untuk yang masih kurang tepat menulisnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.